Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akademia. Kawan Akademia, kita ketemu lagi di channel Suara Akademia dan kali ini kita akan berbicara mengenai etika mahasiswa ketika berkomunikasi dengan dosen. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada viral di media sosial seorang dosen mengeluhkan bagaimana etika mahasiswa ketika berkomunikasi dengan dosen, dan ini memang menjadi satu persoalan tersendiri ya, apakah termasuk etis atau tidak etis ketika berkomunikasi dengan dosen, tetapi bahasanya bahasa gaul begitu ya. Jadi teman-teman, memang ada perlu rambu-rambu buat kita untuk ketika berkomunikasi dengan dosen. Yang pertama itu kita harus tahu dulu karakter dosennya. Siapa sih dosennya gitu ya. Kadang ada dosen yang tidak terlalu rigid dengan etika, dengan salam, sopan santun dan seterusnya, tetapi ada juga dosen yang memang dia menerapkan sekali etika itu gitu. Tetapi bagaimanapun juga sebagai mahasiswa yang tentu saja masih dalam proses belajar, etika mahasiswa ini tentu sangat penting sekali. Karena apa? Karena bukan hanya ketika kita sedang kuliah atau masih dalam masa kuliah, tetapi juga nanti akan terbawa ketika kita sudah mulai masuk ke lingkungan kerja. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa ketika kita harus memperhatikan rambu-rambu mengenai ketika berkomunikasi dengan dosen kita? Yang pertama tentu saja Anda harus mempertimbangkan siapa dosen yang Anda hubungi. Kadang-kadang kalau dosen senior itu kadang-kadang malah justru tidak terlalu rigid dengan aturan ya, atau bisa saja yang mungkin orangnya konservatif ya, memang dia harus menerapkan benar rambu-rambu sopan santun, etika ketika berkomunikasi. Tetapi ada juga dosen yang ya sudahlah, yang penting substansinya apa. Nah, sebagai seorang mahasiswa, kita tentu harus memahami itu. Tetapi bagaimanapun juga, sebagai seorang mahasiswa, kita perlu memperhatikan karakter dengan siapa kita berbicara. Sebenarnya tidak hanya dengan dosen saja, tetapi juga dengan orang lain ya. Tetapi dalam konteks ini kita berbicara bagaimana mahasiswa berkomunikasi dengan dosen. Selain memperhatikan karakter dosen, tentu saja kita juga harus mengetahui rambu-rambunya, etika sopan santun. Sebetulnya kalau etika itu, kita bicara etika, sebetulnya kan itu kan nilai-nilai universal ya. Sesuatu yang kita pelajari tidak hanya ketika kita masih belajar pada orang tua, tetapi juga sepanjang perjalanan kita bertumbuh itu kan, etika moral dan sopan santun, kesantunan itu kan sebetulnya sesuatu yang kita bisa pelajari tanpa belajar dari buku atau dari teks begitu. Nah, teman-teman akademia, hal apa yang Anda perlu perhatikan ketika berkomunikasi dengan dosen? Yang pertama, misalnya nih ya, kita berkomunikasi secara lisan ya, selain menampilkan gestur yang baik gitu ya, kita melihat kalau misalkan berpapasan dengan dosen misalnya, itu menyapa duluan, kasih senyum gitu ya. Jangan dosennya duluan yang menyapa begitu kan. Nah, kalau misalkan ada perlu kita ketika papasan atau misalkan ketemu dengan lisan, perkenalkan diri dulu. Kan kadang-kadang mahasiswa itu kan jumlahnya banyak ya, tidak semua dosen hafal siapa mahasiswanya. Perkenalkan dulu namanya, semester berapa, baru kemudian kita bicara mengenai substansinya apa. Mau ngomong masalah apa, apakah persoalan nilai, mata kuliah, atau mungkin skripsi mungkin ya, bimbingan skripsi. Nah, baru kemudian bisa ngobrol. Nah, kenapa penting untuk menyampaikan substansinya dulu? Karena itu akan mengingatkan dosen, oh anak ini berkepentingan tentang hal ini, begitu. Nah, itu tata etikanya seperti itu. Nah, ketika obrolan sudah mulai mencair, mungkin hal-hal yang terkait dengan etika sopan santun mungkin bisa sedikit diabaikan ya kan, karena tergantung bagaimana kita ngobrol dengan dosen. Nah, beda lagi ketika misalnya kita harus berkomunikasi dengan media gitu ya. Misalnya pesan teks ya, text message gitu ya. Yang kemarin dipersoalkan itu kan ketika kita bertanya kepada dosen, apakah ibu free? Rasa-rasanya sebetulnya itu nggak ada masalah dengan penggunaan diksi free gitu ya, tetapi ada memang dosen yang menganggap itu sebagai seolah-olah itu kedekatan yang terlalu
kayak sama temen sendiri gitu ya, bukan dengan dosen ya. Sebaiknya ketika Anda mau texting ke dosen itu sama aturannya. Misalnya memperkenalkan diri dulu, Ibu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau dengan salam begitu ya, assalamualaikum atau salam sejahtera begitu ya. Kemudian menyebutkan nama dulu, perkenalkan, atau misalkan ini saya nama bla bla bla, terus kemudian ini angkatan ini, saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan apa ya, substansinya apa begitu ya. Apakah Bapak atau Ibu ada waktu untuk mendiskusikan ini misalnya, atau misalkan mau janjian ketemu bimbingan misalnya, itu apakah ada waktu untuk ini bimbingan dan seterusnya. Dan saya rasa itu komunikasi yang tidak terlalu rumit ya, ketika kita memilih diksi yang santun begitu ya. Tetapi di era sekarang memang eranya sangat berbeda dengan di masa yang lalu ya, ketika mungkin dosen-dosen Anda itu adalah orang yang mengenyam pendidikan ala masa lalu. Dengan ini kan berbeda, karakter komunikasinya juga berbeda gitu ya. Gen Z, Gen X, Gen apalah ya, beda generasi, beda cara berbahasanya. Itu memang kedua pihak mesti saling mengerti ya. Tetapi bagaimanapun ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih senior, orang yang lebih ada relasi kuasa yang berbeda begitu ya, ada level yang berbeda, itu memang kesantunan tetap harus dikedepankan. Meskipun dosen Anda ini adalah orang-orang yang open mind, orang-orang yang bisa memahami bagaimana karakter Anda sebagai generasi kayak sekarang seperti ini ya, Gen Z gitu ya. Itu memang cara berbahasanya, cara berkomunikasinya yang memang berbeda. Tetapi bagaimanapun Anda sebagai seorang mahasiswa pasti harus lebih mengedepankan kesantunan. Nah, jangan lupa ya, Anda harus menghindari bahasa gaul gitu ya kan, karena kadang-kadang bahasa yang Anda pahami itu belum tentu dipahami oleh dosen. Belum lagi lingkungan cara berkomunikasinya itu berbeda. Misalnya ada dosen yang tidak terlalu sering menggunakan bahasa gaul sehingga menjadi agak asing dan mungkin terkesan tidak sopan gitu ya. Nah, itu yang harus Anda hindari. Akan lebih aman kalau Anda pakainya bahasa-bahasa yang bahasa baku lah ya. Menggunakan bahasa baku yang mungkin akan lebih aman buat Anda gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tulis kan bisa kita bisa kita edit ya. Nah, bahayanya kalau misalkan ketika berkomunikasi secara lisan itu kan nggak bisa kita edit itu. Nah, itu yang kenapa kita harus juga menguasai bagaimana kita berkomunikasi dengan santun ketika berhadapan dengan dosen gitu. Nah, waktu misalnya kita mengakhiri pembicaraan jangan lupa diucapkan terima kasih. Sama, ketika texting pun seperti itu, terima kasih, diakhiri dengan terima kasih. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa lupa ya, kadang-kadang begini, ketika sudah menuliskan pesan begitu, dia akan mengatakan mohon dibalas segera, atau mohon informasi segera, atau balas teks ini. Ada mahasiswa yang masih seperti itu, ada. Nah, ini nggak boleh seperti itu ya. Nanti itu bisa memancing ketersinggungan dosen gitu. Nah, selain penutupnya terima kasih, salam, dan hindari itu ya, meminta untuk tanggapan langsung atau segera dibalas itu ya. Jangan lupa memperhatikan juga waktu pengiriman pesan ya. Jangan, kalau misalkan waktunya dosennya istirahat ya jangan dikirim malam-malam begitu ya, atau misalkan terlalu pagi gitu ya, ketika jam-jam sibuk gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan. Tapi sebetulnya hakikat komunikasi itu kan kalau kedua pihak itu sama-sama saling pengertian. Salah satu aspek yang bisa mempunyai kesamaan pengertian ini adalah ketika antara kedua pihak satu frekuensi dan mempunyai nilai-nilai yang sama. Maka dengan adanya gap generasi ini, bahasa, kesantunan, pilihan kata itu menjadi salah satu yang bisa menjembatani
gap antar generasi ini. Jadi ketika Anda menuliskan pesan setelah selesai berbicara nih ya, mengobrol pakai pesan gitu ya, jangan lupa diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Hindari kata-kata yang memaksa dosen atau pihak manapun itu untuk segera memberikan balasan. Misalnya ada ini mahasiswa yang sering melampirkan mohon penjelasan segera, mohon segera dibalas. Nah, seperti itu seperti desakan ya. Untuk sebagian dosen mungkin itu bukan sesuatu yang bisa perlu dipersoalkan, tetapi bagi dosen yang lain mungkin itu intimidasi dan itu akan membuat komunikasi Anda akan menjadi terhambat ya. Itu harus dihindari dan jangan lupa pertimbangkan waktu pengiriman pesan. Mungkin kalau terlalu malam gitu ya nggak etis ya, di jam-jam istirahat, di jam-jam sibuk begitu, dihindari waktu-waktu itu. Jadi memilih kata, memilih waktu, terus kemudian kalau misalkan harus ada bercanda atau misalkan harus ada pembicaraan yang ringan-ringan, itu juga hindari bercandaan atau kata-kata yang mungkin tidak sopan gitu ya. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman, bagaimana kita berinteraksi dengan dosen supaya terhindar dari masalah.